Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Nuradilah Nasution, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Pendidikan Bahasa Indonesia LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan bercerita tentang narasi literasi yang berjudul Aku dan Literasi. Baik, salah satu aroma yang paling saya suka itu sebenarnya adalah aroma buku. Selain aroma kopi dan tentunya aroma bayi, yaitu salah satunya saya suka tuh aroma buku. Terutama kalau misalnya buku baru tuh, jadi menghirup aroma per lembar-lembar kertasnya itu saya sangat suka sekali. Nah, berbicara soal buku dan literasi, buku itu bukan sesuatu yang asing bagi saya. Jadi buku itu bukan benda asing di kehidupan saya, karena sedari kecil saya sudah terbiasa dengan buku. Saya ingat pertama kali saya bersentuhan dengan buku gitu ya, sewaktu masih kecil itu umur 2 tahun, ibu saya membelikan buku dan pena gitu sebagai mainan. Kemudian saya melakukan berbagai macam coret-coretan di buku tersebut dengan segala imajinasi saya gitu. Saya mengeksplorasi benda tersebut sepuas saya begitu kan. Dan lalu kemudian ibu saya mendekatkan saya dengan buku-buku bacaan. Nah, saya ingat sewaktu saya masih kecil, saya senang sekali membaca. Segala hal tulisan itu saya baca, bahkan tulisan di dinding, tulisan di tempat-tempat umum, petunjuk obat, itu saya baca gitu. Kalau sudah tidak ada lagi bacaan seperti buku atau koran yang sudah saya lahap habis. Nah, saya ingat sewaktu kecil, saya itu kalau membaca itu sampai tidak mengenal waktu tempat gitu. Bahkan bisa tuh sambil maaf ya, BAB saya baca buku, sambil makan pun saya sambil makan tuh harus baca buku begitu biar supaya lahap gitu sewaktu masih kecil, waktu SD dulu. Dan majalah pertama saya itu adalah majalah Bubuh yang saya baca. Ada satu hal yang membuat saya termotivasi ketika membaca majalah Bubuh. Itu kan kalau saya membaca majalah itu semua saya baca, bahkan halaman surat pembaca juga saya baca. Jadi suatu ketika saya tuh merasa penasaran begitu, ini kok bisa ya orang-orang mengirimkan suratnya lalu dibalas oleh artis-artis idolanya. Saya merasa tertarik begitu, sebagaimana tulisan saya bisa muncul di halaman tersebut. Tetapi karena saya dari daerah dan dari wilayah perkebunan, kami tuh tidak mempunyai akses yang baik untuk keluar dari daerah kami, keluar dari wilayah kami ke yang agak kota lah daerahnya seperti itu. Jadi ya tidak tersampaikanlah cita-cita itu. Tetapi ada sebuah yang terpatri di dalam hati saya bahwa suatu saat nanti tulisan saya akan terbit di sebuah media begitu. Itulah yang menjadi motivasi saya, hingga saya terus mengasah kemampuan literasi saya termasuk menulis. Saya ingat sewaktu kecil saya pernah membaca buku agenda ibu saya, buku agenda sewaktu beliau sekolah. Jadi ada beberapa, kan di situ ada beberapa cerita dan ada juga puisi. Nah, itu pertama kalinya saya belajar menulis puisi. Saya lupa ingat itu kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Jadi saya meniru sih, sewaktu itu masih meniru. Jadi saya meniru tulisannya dan mengubah kata-katanya. Tetapi ketika saya baca sekarang, saya merasa bangga dengan diri saya yang waktu itu gitu. Oh, saya ternyata dulu sudah bisa ya membuat sebuah tulisan atau merangkai kata-kata walaupun waktu itu masih sifatnya itu meniru gitu. Itu hal yang saya ingat banget sewaktu saya masih kecil tentang literasi. Nah, aktivitas membaca itu sebuah aktivitas yang sangat menyenangkan untuk saya. Saya hampir setiap hari itu membaca. Saya ingat sehari saya bisa melahap beberapa majalah dan beberapa koran dan beberapa bacaan.
sewaktu saya menginap di tempat kerabat contohnya. Jadi kan saya itu pasti sangat tertarik dengan buku atau bacaan apa yang mereka punya gitu di rumah itu. Nah biasanya ada koran, ada majalah gitu ya. Jadi saya baca tuh. Jadi saya pernah membaca di rumah tulang saya gitu kan. Saya sampai membaca satu koran habis, dua majalah habis, nggak ada bacaan lagi. Besoknya sampai nantulang, istrinya tulang saya, tulang itu kalau dalam bahasa Batak itu paman, membawakan lagi majalah gitu untuk saya, karena memang senangnya lah saya membaca gitu, karena saya memang gemar membaca. Nah sewaktu SD aktivitas literasi saya tidak sebatas hanya membaca saja. Saya mengembangkan diri dengan membaca puisi gitu. Jadi yang menjadi percontohan saya adalah ibu saya. Jadi ibu saya mengajari saya membaca puisi. Waktu itu pertunjukan pertama saya itu Isra Mi'raj di daerah saya ya, di perkebunan saya. Jadi saya membaca puisi di situ. Dan selanjutnya sampai sekarang itu ya, saya senang sekali dengan puisi karena saya memang sangat menyukai puisi gitu. Penyair favorit saya tuh Hairil Anwar. Saya ikut lomba-lomba di SMP, saya ikut lomba-lomba. Nah, alhamdulillahnya di SMP itu saya bertemu dengan kepala sekolah yang mendukung bakat-bakat para siswanya. Jadi saya kan sering nih ikut lomba-lomba baca puisi, lomba menulis puisi. Kemudian kepala sekolah kami memfasilitasi untuk menjembatani tulisan puisi saya terbit di koran, waktu itu di Asahan Pos. Jadi itu untuk pertama kalinya tulisan saya terbit di media massa. Oh senang sekali gitu, karena memang itu hal yang saya cita-citakan waktu saya masih SD. Saya agak terharu sih menciptakan ini begitu ya. Lalu di waktu SMP itu kepala sekolah kami membuat sebuah terobosan di badan OSIS, membuat sebuah divisi namanya, kalau sekarang sih bilangnya literasi ya, kalau dulu sih masih divisi membaca dan menulis gitu, divisi sastra waktu itu. Jadi kalau sekarang kita familiarnya mendengar redaksinya literasi gitu. Jadi saya sebagai ketua divisinya, di situ saya tugasnya adalah membantu teman-teman, mengakomodasi teman-teman yang ingin menulis dan menerbitkan karyanya gitu. Nah sewaktu SMA perkembangan literasi saya melebar lagi begitu. Jadi tidak hanya tadi kan tertariknya sama puisi, jadi saya mulai tertarik dengan drama. Jadi saya membuat naskah drama. Kami mengikuti lomba-lomba dan membuat sebuah pertunjukan gitu, dan biasanya saya membuat naskahnya. Saya sangat menyenangi gitu membuat naskah itu. Di SMA juga selain ikut lomba pertunjukan drama, saya juga ikut kegiatan program literasi dari pemerintah seperti menulis dan membaca puisi tingkat kabupaten. Terus ini sih yang saya ingat, resensi buku gitu, resensi buku itu pernah saya ikuti sewaktu SMA. Dan akhirnya ketika kuliah pun aktivitas saya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Jadi saya mencari komunitas-komunitas atau organisasi yang mewadahi minat bakat saya di bidang literasi. Maka saya waktu itu ikut teater namanya Teater Cangdubuk. Jadi kami sudah lumayan dikenal waktu itu di fakultas ya, di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Kami membuat banyak pertunjukan, ikut lomba. Lalu saya juga ikut di forum Lingkarpena. Nah itu untuk pertama kali saya ikut forum kepenulisan yang bersifat nasional. Nah di kuliah juga saya sebagai tim redaktur di majalah Ashifa. Jadi kami itu membuat sebuah majalah dakwah sih sebenarnya, isinya majalah Islam gitu ya, berkaitan dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan atau cerita-cerita baik, dan meneropong segala hal yang terjadi di dalam kampus gitu ya, tapi hal-hal yang positif di dalam kampus kami tuangkan di majalah Ashifa. Tidak hanya majalah, tapi juga kami menerbitkan buletinnya.
seperti itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih mempunyai aktivitas literasi dan bahan bacaan saya menjadi semakin berkembang gitu. Yang tadinya saya suka baca fiksi, jadi saya juga suka baca-baca non fiksi gitu. Dulu sih saya suka baca non fiksi itu yang cerita-cerita motivasi, cerita sejarah. Nah kalau sekarang jadi tambah lagi tuh kayak cerita-cerita ilmiah, sains ilmiah, lalu cerita-cerita sosial budaya atau cerita politik, pemikiran juga begitu. Saya suka sekali baca tentang pemikiran-pemikiran. Dan akhirnya ketika saya kuliah saya berhasil, kalau tadinya kan waktu sekolah saya baru berhasil untuk menerbitkan tulisan di media massa gitu ya, di koran. Waktu kuliah saya suka nulis cerpen tuh, jadi saya pertama kali juga menerbitkan cerpen itu waktu kuliah gitu. Waktu kuliah saya menerbitkan cerpen dan membuat buku gitu. Ada beberapa buku yang saya tulis bersama teman-teman. Ada antologi puisi berjudul Kanvas Sastra, terus ada antologi cerpen. Yang terakhir kali itu antologi non fiksi, itu ada ini Bunga Rampai Dilema Jemari, ini bekerja sama dengan BNN